Ya, di sini kita lanjutkan materi kita mengenai line integral. Ya, di situ line integral itu bisa dibagi dua jenis, yaitu yang skalar dan juga yang vektor. Kalau kita secara sederhana di sini melihat satu fungsi, ya di sini kita memiliki satu fungsi misalnya f(x), itu bisa kita integralkan terhadap x dengan satu batas tertentu, ya mulai dari b sampai a di situ. Di sini kalau kita gambarkan kurva yang nanti akan kita integralkan, bentuknya adalah seperti ini. Misalnya di sini adalah titik A, dan di sini adalah titik B. Kurva itu bisa kita gambarkan seperti ini. Dan di situ bisa kita lihat bahwa nanti kita membutuhkan satu usaha untuk bisa bergerak dari satu titik A ke satu titik B. Di sini bisa kita ibaratkan bahwa ini adalah posisi ketika T sama dengan 0. Di titik B itu adalah ketika posisi misalnya T sama dengan 5. Jadi di sini kita bisa mempunyai satu kecepatan ya yang nanti akan berubah-berubah per satuan waktu, sehingga di sini bisa kita sampling berapa titik untuk kita bagi-bagi kecepatannya dari sini ke sini, itu kecepatannya berapa, dari sini ke sini 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 kecepatannya berapa, sehingga nanti kita dapatkan satu distance, kita dapatkan satu jarak. Nah, jarak yang kita lihat di sini itu merupakan satu panjang kurva yang nantinya itu akan kita wakili di dalam satu fungsi ya sebagai satu di sini bisa kita lihat nanti distance ini bila kita lihat sebagai satu panjang, kemudian kita proyeksikan ke atas. Ya, jadi panjang ini bisa kita kali dengan satu fungsi, di mana fungsi tersebut ketika kita bawa dengan dua peubah misalnya f(x), y dalam bidang 3 dimensi, itu akan membentuk satu bidang. Di mana di sini garis yang tadi sudah kita punyai atau di sini kurva yang tadi kita punyai itu bisa kita tarik ke atas ya, sehingga ketika kita tarik ke atas di situ bisa kita lakukan integral dari satu kurva seperti ini, dan nantinya integral dari satu luas area yang kita punyai dalam satu kurva itu bisa kita anggap sebagai massa. Jadi bisa kita lihat definisi yang ada di sini, yaitu massa itu adalah merupakan kurva yang di situ bisa kita lihat tadi dari poin A ke B. Ya, jadi di sini kita mencari fungsi dari luas areanya itu seperti apa. Ya, itu terdiri dari misalnya di sini jika f(x) itu adalah mass density function. Ya, kalau f(x) itu bukan mass density function ya bukan jadi di situ yang kita cari adalah masanya. Tapi kalau f(x) yang tadi kita anggap sebagai tinggi, itu nanti bisa kita cari ya sebagai pengali dari panjang dari kurvanya, di mana fungsi tersebut itu bisa menjadi salah satu bayangan untuk bisa melakukan proyeksi, sehingga di situ disebut mass density function. Maka nanti ketika kita mengintegralkan satu luas area yang tadi kita proyeksikan di satu bidang dari kurva, itu nanti adalah bisa menjadi massanya. Ya, jadi pertanyaannya biasanya di dalam soal kita disuruh untuk mencari massa dari panjang kawat. Ya. Panjang kawatnya di situ ditunjukkan dengan fungsi yang ada di dalam satu kurva. Bisa terjadi berbagai macam jenis kurva yang kita miliki, mulai dari kurva yang di situ bentuknya skalar, ya dari satu titik ke titik yang lain, ya bisa ditunjukkan dengan segmen, bisa ditunjukkan dengan satu kurva lingkaran, bisa juga ditunjukkan dengan satu vektor nantinya. Ya, jadi nanti di sini kita melihat berbagai macam jenis kurva yang nanti akan kita coba hitung di dalam satu fungsi proyeksi yang nanti kita miliki ya untuk menghitung luas area. Untuk lebih lanjutnya, mari kita lihat
Jadi tadi kalau kita tuliskan ulang ya, fungsi dari massa tersebut adalah sama dengan integral dari curve ya, atau integral dari kurva dari satu fungsi x, y, di mana di situ bisa kita integralkan ya untuk luas areanya. Jadi di situ kita bisa pakai satu peubah yaitu ds. Sehingga di sini artinya jika fx, y itu adalah mass density function untuk menentukan c, di sini digunakan perubahan parametrik ds. Jadi fungsi-fungsi yang tadinya adalah dalam bentuk di situ adalah bentuk x ya, misalnya kita cari integral x plus y dx, x plus y dy misalnya seperti itu harus kita rubah semua parameter x-nya ke dalam peubahnya, yaitu di sini adalah s ya. Bisa nanti kita gantikan dengan beberapa karakter yang lain selain s. Tapi s di sini mewakili satu surface. Atau nanti juga bisa kita ganti dengan t karena misalnya kurva tersebut itu berubah seiring dengan waktu. Sehingga di sini nanti akan kita gunakan tadi perubahan parametrik. Jadi setiap fungsi yang masih dalam bentuk x dan y itu nanti harus kita rubah di dalam fungsi t-nya atau fungsi s-nya di sini. Nah, bagaimana cara merubahnya? Nanti akan kita lihat di masing-masing soal. Ada yang kita rubah secara trivial, jadi kita coba misalnya kita ambil x itu misalkan adalah t. Ya, nanti kita lihat y-nya itu berapa kali x atau y-nya di situ merupakan satu faktor dari x yang seperti apa. Jadi di sini seperti yang saya bilang tadi ya, bahwa di sepanjang lintasan fx, y, di mana fx, y ini kita lihat sebagai surface, itu nanti akan memberikan tinggi. Ya, karena tadi kita berbicara mengenai luas area, tingginya kita cari proyeksi dari kurva ke dalam satu surface. Ya, kemudian di situ nanti kita akan mendapatkan tinggi ya untuk setiap titik yang ada pada kurva tersebut. Ya, kalau kita lihat sekali lagi yaitu ds merupakan representasi dari panjang kurva yaitu c. Kalau kita gambarkan di bidang dimensi 3, kita punya x, y, z. Misalnya adalah kurva kita dari A, B adalah. Kemudian tadi fungsi yang kita miliki di satu bidang itu bisa kita gambarkan sebagai satu bidang atau luas permukaan yang kita lihat di sini. Ini misalnya fungsi x, y ya. Kemudian kurva tadi panjangnya itu direpresentasikan dengan ds ya. Jadi kalau kita lihat kembali ke fungsi masanya di situ. Ini sekali lagi adalah panjangnya. Jadi panjang dari kurva yang kita miliki di sini. Dan ini kita tarik satu garis lurus ya. Kurva ini kita akan proyeksikan ke bidang di mana di situ diwakili oleh satu fungsi. Kita representasikan di atas. Kemudian kalau kita lihat nanti bentuk representasinya kira-kira akan juga seperti ini. Satu bidang permukaan. Kemudian tadi kita juga melihat bahwa di dalam fungsi fx, y ini nanti akan berfungsi sebagai tinggi, akan berfungsi sebagai lebarnya atau panjangnya di situ. Kemudian di sini kita akan mendapatkan satu luas area. Nah, di sini adalah kita gambarkan di situ sebagai satu kurva yang kita proyeksikan di satu bidang. Kemudian kita bagi di situ. Misalnya di sini kita lihat t-nya itu adalah fungsi di dalam t. T itu berubah
dari T sama dengan 0 ke T sama dengan sekian, dan kalau kita ambil titik-titik di satu waktu tertentu, ini kita ambil titik-titik di satu waktu tertentu, kita proyeksikan ke atas, itu seperti seolah-olah kita memiliki satu kotak kecil, ya di situ ya bentuknya adalah lebih kepada persegi panjang ya kalau kita lihat di sini. Kita masing-masing mempunyai bagian-bagian, yaitu persegi panjang yang sangat tipis sekali. Ya, kalau kita lihat di sini adalah persegi panjang yang sangat tipis sekali. Sehingga di sini kita membutuhkan integral, ya, di situ untuk mewakili tadi persegi panjang yang sangat tipis di dalam suatu panjang atau bentuk kurva C seperti ini, sehingga nanti bisa kita dapatkan massa, ya, massa total dari kurva yang kita miliki tentu saja diproyeksikan terhadap F yang kita miliki. Ya, misalnya ini Anda bisa bayangkan bahwa di sini kita punya satu medan vektor, kemudian ada satu elektron atau nanti satu partikel ya, yang bergerak dari titik A, titik B, itu dengan satu lintasan yang bentuknya seperti ini. Nah, kita harus cari proyeksi kurva ini di dalam satu medan vektor, sehingga di situ kita bisa mengetahui memang tujuan akhirnya di sini adalah bagaimana kita bisa mencari usaha yang dilakukan ya untuk bergerak dari titik A ke titik B dengan satu lintasan bentuknya seperti itu. Kemudian dia menembus satu fungsi di mana fungsi tersebut adalah medan vektor. Jadi saya jelaskan di dalam soal ada berbagai macam jenis kurva yang kita miliki, yaitu dalam fungsi yang tadinya sudah dipisah di dalam vektor I dan J-nya, atau beberapa segmen, atau berupa kurva lingkaran. Sehingga kalau kita lihat di situ, ya kalau di dalam satu parameter area, itu artinya nanti fungsi yang tadinya dua variabel, ya artinya di situ ada X, Y, itu harus kita rubah. Seperti misalnya di sini nanti kita bisa ganti F itu ke dalam satu fungsi T, karena tadi kita lihat di situ kita melihat bahwa ada satu kecepatan yang berubah terhadap waktu, ya, atau ada satu pergerakan dari titik yang di situ setiap saat nilai dari vektornya akan berubah-berubah. Jadi di sini akan kita bawa, misalnya di situ kita punya fungsi di dalam bentuk f(x, y), itu akan kita rubah menjadi fungsi di situ di mana x-nya itu dalam fungsi t, y-nya juga dalam fungsi t. Ya, sehingga di situ kita harus melakukan parameterisasi, artinya di situ kita harus mencari nilai setara x ya dengan fungsi t itu seperti apa. Nanti melalui beberapa percobaan atau kalau memang sudah didefinisikan dengan jelas di soalnya, fungsi di dalam kurvanya itu bisa kita buat menjadi bentuk yang seperti apa, maka di situ tinggal kita samakan aja nanti fungsi dari X itu kita bawa ke fungsi yang di dalam bentuk T. Sedangkan kalau tadi kita lihat bentuk yang sudah kita miliki sebelumnya, yaitu fungsi dari masanya itu adalah integral C, di mana di situ ada f(x, y) ds. ds ini sekali lagi bisa kita lihat sebagai speed. Nah, kalau di sini tadi kita lihat sebagai speed ya, ini sudut pandangnya aja. Kita turunkan di situ terhadap T ya, di mana kita turunkan kecepatan terhadap waktu, di situ adalah menjadi distance. Ya, jadi kalau kita lihat di situ misalnya kita punya fungsi yang ada di dalam ds ya, bentuknya adalah seperti ini. Jadi fungsi di dalam ds itu nanti kita harus representasikan ya di dalam bentuk vektor seperti ini.
Ya, di mana tadi fungsi dari ds itu kalau kita representasikan di dalam vektor misalnya R ya, di situ di dalam satu fungsi berubah T, itu bentuknya selalu seperti ini. X dalam fungsi TI ditambah Y dalam fungsi TJ, atau bahkan kalau ada K di situ ditambah dengan Z dalam TK. Jadi di situ Anda bisa mengambil tadi X yang sudah kita misalkan, kalau kita ubah di dalam fungsi T itu menjadi seperti apa, di sini kita ambil bentuk simpelnya. Jadi tinggal kita ambil bentuk X-nya. Jadi misalnya kalau X itu sama dengan 3T, di sini tinggal kita ganti 3TI. Kalau misalnya Y itu adalah 2 plus 4T ya misalnya. Di sini ya tinggal kita ubah 2 plus 4TJ. Kemudian di situ karena tadi adalah berupa kecepatan, maka harus kita turunkan. Ya, kita turunkan di situ, ya di sini kita melihat komponennya yang kita turunkan yaitu terhadap waktu. Ya, sehingga tadi kalau misalnya X adalah 3T, maka di sini akan menjadi 3. Kemudian kalau Y di sini adalah 2 plus 4T, di sini menjadi 4. Ya. Komponen vektornya kalau dilihat di sini masih. Ya, sehingga di sini kalau komponen vektornya masih, supaya kita mendapatkan satu besaran, di situ kita perlu cari magnitudenya, ya, magnitud dari turunannya, yaitu akar tadi misalnya kita sudah temukan bahwa di situ nilainya 3i, ya berarti 3 kuadrat ditambah dengan y-nya 4 kuadrat, sehingga magnitudnya 5. Sehingga ds yang ada kita miliki di situ itu adalah 5. Ini kita anggap sebagai distance ya, atau kita anggap sebagai panjang yang kemudian nanti akan kita proyeksikan ke satu fungsi. Nah, nanti kita lihat bentuknya menjadi seperti apa di dalam contoh-contoh soal. Ya, kalau tadi kita gantikan di dalam fungsi masanya kembali, di sini kita melihat satu rumus lengkap dari M, yaitu kalau kita lihat di situ adalah integral. Karena di situ kita ganti parameternya semua dalam fungsi T, maka batasnya juga menjadi T, yaitu T sama dengan A sampai B. Kemudian di situ untuk fungsi yang ada di dalam tingginya, yaitu untuk fungsi yang tadi kita rubah bidang permukaan tempat proyeksi, itu kita isi sekarang fungsi X dan Y-nya dalam bentuk T. Ya, kemudian kita kali dengan magnitud, tadi adalah vektor dari speed yang kita ambil, kita turunkan terhadap waktu dalam bentuk dt juga. Ya, kalau kita lihat di sini ini komponen tingginya, dan yang ini komponen lebarnya atau panjangnya. Kalau kita lihat tinggi dikali dengan panjang, ini akan menjadi area. Kalau kita singkat bisa menjadi seperti ini, tapi sebetulnya rumus yang nanti kita pakai seterusnya adalah ini. Jadi kita lihat di situ sekali lagi fungsi yang di kita rubah, kita parameternya kita rubah menjadi T. Yang di situ kita ambil tadi magnitud dari vektor kecepatan yang kita turunkan. Ya, jadi ini contoh soal yang pertama. Kita bisa melihat di situ fungsi integralnya dari satu kurva, itu seperti itu, y ds. Dan kita lihat di situ kurva yang kita miliki itu dalam satu fungsi ya. Kita lihat di sini fungsinya itu sudah dalam bentuk vektor ya. Kemudian di situ dia sudah dalam bentuk t, yaitu 2ti ditambah t pangkat 3i. Dan kalau kita lihat di situ batas dari t-nya ini adalah dari 0 sampai 1. Ya, fungsi seperti ini ya harus kita kembalikan ke rumus dasarnya, yaitu M sama dengan kita bawa kembali ya seperti ini. Jadi sebetulnya tugas yang ada di soal ini adalah kita mencari massa dari satu kawat gitu ya. Biasanya kalau di depan awalannya seperti itu. Sehingga di situ yang pertama harus kita amati ya, ini sebagai langkah pertama. Di situ kalau kita amati di fungsi yang sudah dalam bentuk T, ini adalah komponen X-nya, dan ini adalah komponen Y-nya.
Sehingga X bisa kita tulis ulang, kita parametrisasi ulang, itu menjadi 2T. Kemudian Y itu bisa kita parametrisasi ulang menjadi T pangkat 3. Nah, setelah ini apa yang kita lakukan? Ya, kalau kita lihat di situ kita sudah punya komponen X, punya komponen Y. Kita ingat di situ ada satu vektor yang harus kita turunkan ya. Jadi di sini kita bawa itu ke dalam fungsi R ya. Vektor yang kita anggap sebagai vektor kecepatannya yaitu ini selalu XI ditambah YJ. Di mana di situ X-nya sudah kita ganti dengan 2T dan Y-nya kita ganti dengan T pangkat 3Y. Ini kalau kita turunkan ini akan menjadi 2 ya karena kita turunkan terhadap T, 2I ditambah 3T kuadrat Y. Nah, di sini kita sudah mendapatkan satu komponen yang ada di rumus, tinggal kita cari magnitudenya. Kalau kita cari magnitudenya, nah di situ kita punya akar yang di depan yaitu adalah 2 kuadrat ya, yang di belakang di situ adalah 3T kuadrat. Sehingga di sini nanti kita mendapatkan magnitudenya bisa kita tulis ulang yaitu 4 ditambah 9T pangkat 4. Itu adalah komponen R ya yang kita dapatkan dan juga magnitudenya. Jadi langkah pertama kita cari dulu ya sense dari fungsinya itu seperti apa. Bisa enggak di sini parameter X itu kita cari komponennya yang mana, parameter Y komponennya yang mana. Setelah itu setelah kita bisa cari, kita lakukan parametrisasi sehingga X dan Y-nya itu berubah bentuk di dalam fungsi T-nya. Sesudah itu ya kalau di sini kita cari fungsi vektornya, di situ kita bisa pakai selalu ini XI ditambah YJ. Jadi bisa jadi komponen yang tadi kita cari misalnya X sama dengan 2T itu masih mengandung komponen yang lain. Misalnya 2 plus X sama dengan 4T gitu ya. Sehingga di situ kita harus mencari X-nya seperti apa. Karena di sini bentuknya sudah dalam bentuk X dan Y, sehingga bisa langsung kita masukkan ke dalam fungsi vektor yang nanti akan kita turunkan, kemudian kita cari magnitudenya. Ya ini mohon maaf karena sekali lagi papan tulisnya kecil. Ya tadi kita bisa mengingat komponen yang sudah kita peroleh, ya, karena di situ yang dipakai adalah Y tadi adalah T pangkat 3. Ya, kemudian fungsi yang ada yang di sini itu kita bisa ganti ya, ke dalam bentuk yang sudah kita parametrisasi ya, sehingga nanti bentuknya T-nya itu kita ganti juga dengan T karena kita tahu di sini T yang kita pakai adalah dari 0 sampai 1. Dari 0 sampai 1. Y-nya ya, Y-nya di situ kita ganti yaitu T pangkat 3. Ya, kemudian ds-nya di situ tadi kita wakili dengan magnitudenya yang dalam bentuk dt hingga menjadi akar 4 plus 9t pangkat 4 dt. Nah, sekali lagi setelah ini adalah masalah kalkulusnya ya. Jadi sebetulnya tugas kita di sini setelah bisa melakukan parametrisasi, mengganti fungsi kurvanya itu sudah selesai di analisis vektor. Tapi tugas selanjutnya di sini adalah kita selesaikan menggunakan kalkulus. Jadi kalau ilmu kalkulus Anda di sini masih Anda ingat, ya bisa kita langsung selesaikan persamaan ini. Contoh yang pertama ini akan saya bantu untuk mengerjakan. Ya kalau kita lihat di situ ada dua komponen seperti U dikali dengan V ya. Sehingga di situ kita perlu bantu dengan fungsi chain rule, di mana kalau di sini kita melakukan integral, jadi kita lakukan reverse chain rule. Kita lihat, kita tinjau komponen mana yang di situ lebih kompleks, yaitu yang T pangkat 4, atau juga kita bisa tinjau yang di situ pangkat T-nya lebih tinggi.
yaitu T pangkat 4. Di sini bisa kita wakili sebagai U, ya, jadi 4 plus 9T pangkat 4 itu adalah U. Sehingga di situ kalau kita turunkan, ya, nanti misalnya di sini kita turunkan TU, ini kita turunkan terhadap T, sehingga di situ menjadi 36 T pangkat 3 DT, ya, sehingga di situ nanti bisa kita dapatkan fungsi DU per DT-nya. Ya, jadi di situ misalnya T pangkat 3 itu bisa kita tulis nantinya di dalam fungsi DU dibagi dengan DT kemudian kali 1/36. T pangkat 3-nya nanti yang kita miliki di situ bisa diganti dengan 1/36 DU per dt. Dan setelah itu bisa kita ganti, ya, T-nya di dalam bentuk U supaya lebih mudah, sehingga di situ bisa kita uji, ya, kalau kita masukkan T-nya sama dengan 0 untuk yang di sini, ya, ini kita masukkan T sama dengan 0, U-nya itu akan menjadi 4. Kalau kita masukkan T sama dengan 1, U-nya di situ akan menjadi 13. Sehingga nanti batas U-nya itu bisa kita ganti dalam bentuk seperti ini, integral U sama dengan 4, ya. Kalau kita amati dulu yang 0 yang mana, yang 1 yang mana. Dan di sini U sama dengan 13. Kemudian T pangkat 3-nya tadi sudah kita ketahui 1/36 dikali DU per dt, ya, di situ. Kemudian nanti ini akan menjadi akar U dan dt-nya di situ kita tulis tetap dt sehingga bisa kita coret. Nah, ini bentuk sederhananya di 1/36 akar U DU. Jika di situ bisa kita tulis, ya, dalam bentuk yang lain bahwa di situ 1/36, ya, ini karena bisa kita tulis U pangkat setengah, kita tambah 1 jadi 3/2, ini dikali 3/2, kemudian U pangkat 3/2, ya, kemudian nanti kita masukkan di situ batasnya 13 dan 4, sehingga hasilnya di sini akan menjadi 1/54 kali 13 akar 13. Untuk contoh soal yang kedua, di sini kita memakai kurva bentuk yang lain, yaitu kurva berupa bagian dari lingkaran. Ya, kita tinjau di sini bagiannya di situ adalah bagian kanan, berarti yang ada di sumbu X positif, ya, di situ. Kemudian dari setengah lingkaran, yaitu fungsi lingkarannya adalah X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 9. Ya, sehingga di sini kita perlu mengetahui dalam lingkaran itu bisa kita bentuk di dalam fungsi R, ya. X adalah R cos theta, dan Y adalah R sin theta. Karena theta ini nanti bisa kita ganti dengan T misalnya, itu ya menjadi X sama dengan R cos T, dan Y sama dengan R sin T. Dan kita lihat di situ komponen yang kita miliki, ya, ada X dan juga ada Y. Ini merupakan satu fungsi yang nanti harus kita rubah, ya, sehingga di situ kalau kita lihat dulu bentuk lingkarannya, ya, berarti di sini kita mengetahui bahwa R-nya itu adalah 3. Jadi kalau kita gambar 3, 3, jadi bentuk kurvanya ini C-nya itu seperti ini. Nah, lingkaran sumbu X yang positif, sehingga nanti ketika R-nya sudah kita ketahui, maka kita rubah lagi X sama dengan 3, ya, karena kita ketahui R-nya adalah 3 dan Y adalah 3 sin T. Dan langkah selanjutnya adalah bagaimana cara Anda merepresentasikan vektor yang tadi akan kita turunkan, ya, kemudian kita cari magnitudenya. Itu kita panggil lagi R, ya, di situ dalam T itu adalah XI ditambah
YC. Itu tadi X-nya 3 cos TI tambah 3 sin TI. Dan di situ kalau kita turunkan, turunan dari cos itu adalah min sin. Jadi min 3 sin TI tambah turunan sin adalah cos 3 cos TI. Dan kalau kita cari magnitudenya adalah akar, ya, kemudian di situ kita masukkan min 3 sin kuadrat T, dan ini kuadrat juga, ditambah 3 kuadrat cos kuadrat T. Ya, kalau kita lihat di sini 3 kuadratnya jadi 9. Nah, di sini enak karena sin kuadrat ditambah cos kuadrat itu adalah 1, sehingga di sini akan menjadi 3. Jadi sebetulnya magnitud dari R-nya tadi kalau sudah kita gambarkan itu adalah, ya, kita tahu bahwa magnitudnya adalah 3. Tapi kalau kita uji di dalam rumus, ya bisa jadi seperti ini. Sin kuadrat tambah cos kuadrat yaitu 1 kali dengan 9, sehingga akar 9 adalah kedua. Kita lakukan parametrisasi dari fungsi integralnya. Di situ karena tadi kita sudah menemukan bahwa tetanya itu adalah dari 3 sampai min 3. Ya, artinya di sini kita harus rubah itu di dalam theta. Kalau kita lihat tetanya di sini adalah minus pi per 2, dan di sini pi per 2. Sehingga nanti untuk integralnya itu batasnya kita ganti t sama dengan minus pi per 2 sampai t sama dengan pi per 2. Itu yang pertama, karena di sini lingkaran. Dan setelah itu kita ganti x-nya. X-nya tadi adalah 3 kuadrat, ya, kemudian cos kuadrat T ditambah Y-nya itu 3 sin T, ya, sehingga 3 kuadrat sin kuadrat T. Jangan lupa magnitudenya tadi adalah 3 dt. Ya, kalau kita cari di sini, ini kita jumlahkan, ya, kita keluarkan di situ 9-nya, sehingga tinggal 9 dikali 3 karena cos kuadrat dan sin kuadrat itu jadi 1. Sehingga nanti kalau kita masukkan adalah 27 dt. Ya, ini kalau kita integralkan menjadi 27 T. Simple. Ya, di situ hasilnya adalah 27 I. Karena di situ pi per 2 dikurangi minus pi per 2 jadinya adalah pi. Soal yang ketiga, kita lihat di situ bentuk kurvanya berbeda lagi, yaitu adalah segmen dari satu titik, titik yang lain seperti itu. Kemudian ini sebagai catatan yang perlu Anda perhatikan, bahwa untuk setiap segmen itu T-nya bisa kita ambil dari T mulai dari 0 sampai dengan 1. Sehingga di sini bisa kita bawa ke satu rumus, yaitu bahwa X sama dengan T1 plus K1 T, kemudian Y sama dengan T2 plus K2 T. Jadi sekali lagi ini bisa diperhatikan langkahnya dan nanti ada cara cepatnya. Ini kita anggap T sama dengan 0. Dan yang ini kita anggap T sama dengan 1. Ya, sehingga kalau kita lihat di situ X-nya bisa kita masukkan ketika T-nya sama dengan 0. Ini komponen X-nya yaitu min 2. Min 2 sama dengan C1 plus K1 kali 0. Sehingga C1-nya adalah min 2. Dan untuk yang di bagian Y, ya kita lihat di situ min 1 sama dengan yang ini, C2 ditambah K2 kali 0. Ya, C2-nya adalah min
1. Kemudian untuk nilai C1 dan C2 ini kita bawa lagi ke persamaan yang sebelumnya. Sekarang acuan kita adalah T sama dengan 1. Ya, sehingga di sini kita masukkan X sama dengan C1 plus K1T, yaitu X-nya sekarang akan menjadi 1, ya, sesuai dengan nilai yang ada di sini. Dan C1-nya 2. Dan di sini K1-nya kita kali dengan 1. K1-nya akan menjadi 3. Dan untuk yang C2, ini kita bawa ke persamaan sebelumnya. Y-nya adalah 3. Kemudian C2-nya min 1 ditambah K2 kali 1. K2-nya adalah 4. Di sini tadi sudah kita dapatkan bahwa X-nya yaitu C1-nya min 2. Ya, kemudian kita ganti nilai K-nya 3T. Kemudian untuk Y yaitu min 1. Kita ganti nilai K2-nya 4T. Sehingga nilai yang di sini itu yang kita pakai sebagai parameter sasi. Kemudian di situ nanti kita masukkan X dan Y ini, yang langkah pertama adalah ke dalam fungsi vektor R seperti biasa, yaitu kita bawa komponen X-nya, yaitu min 2 plus 3T, ini I. Kemudian untuk Y-nya adalah min 1 plus 4T I. Dan ini kita turunkan, yang di sini tinggal 3 I, dan yang di bagian ini tinggal 4 I. Dan untuk R magnitudenya itu adalah akar 3 kuadrat ditambah 4 kuadrat, yaitu 5. Dan untuk langkah yang kedua, kita ganti persamaan dari integralnya. Untuk batasnya, karena di sini adalah menggunakan segmen, itu adalah T sama dengan 0 sampai T sama dengan 1. Dan di situ kita ganti X dan Y-nya. X-nya itu menjadi min 2 plus 3T, kemudian Y-nya itu jadi min 1 plus 4T. Yang tadi untuk fungsi magnitudenya itu adalah 5. Ya, persamaan ini kita kerjakan seperti persamaan aljabar pada umumnya, yaitu min 4 plus 6T sehingga di situ kita kali lagi jadi 4 min 16T, ya, terus kemudian min 6T, yang di situ plus 24T, dan kita kali 5. Kalau tadi kita lihat persamaannya di situ hanya persamaan aljabar biasa, sehingga Anda bisa melakukan integralnya, dan ini hasilnya yaitu 5. Dan ini contoh soal yang lain yang hampir mirip, menggunakan segmen. Ini bisa kita lihat sebagai T sama dengan 0, T sama dengan 1. Jadi sekali lagi kita pakai cara yang tadi, yaitu X sama dengan T1 plus K1T. Tapi ini kita pakai cara cepatnya. Yang pertama di situ bisa kita tulis, kita lihat acuan yang ini. Di X itu adalah 1 plus KT yang pertama. Kemudian yang Y 1 plus KT. Yang Z adalah 0 plus KT. Kemudian acuannya kita rubah yang di bagian ini, ya, sehingga di situ bisa kita tulis bahwa K-nya ini langsung, ya, di sini K itu adalah acuannya yang pertama ini 2 kurangi dengan 1, ya, menjadi 1. Kemudian K yang kedua itu 3 kurangi dengan 1 jadi 2. K yang ketiga yaitu 1 kurangi dengan 0 jadi. Itu cara cepatnya, dan kita bawa lagi ke dalam fungsi X. T-nya tadi sudah kita tahu, ya, 1 plus
K-nya kita ganti T, Y-nya tadi adalah 1, kemudian K-nya kita ganti, Z-nya itu adalah 0, kemudian di sini kita ganti K-nya. Kemudian langkah selanjutnya di situ kita masukkan terhadap R-nya, yaitu komponen X-nya 1 plus TI ditambah 1 plus 2 TJ ditambah TA. Kemudian komponen ini akan kita turunkan, yaitu komponen yang di I, komponen yang di J, dan komponen yang di K. Sehingga kalau kita cari magnitudenya, itu adalah akar 1 kuadrat ditambah 2 kuadrat ditambah 1 kuadrat. Sehingga di situ menjadi akar 6. Sehingga di situ kalau kita masukkan di dalam persamaan aslinya, itu menjadi T-nya kita ganti, dan komponen X-nya yaitu tadi adalah 1 plus T, Y-nya itu adalah 1 plus 2T, Z kuadrat yaitu dikali T kuadrat. Jangan lupa untuk magnitudenya adalah akar 6. Dan ini kalau dihitung hasilnya nanti adalah 89 per 60 per 6. Ya, sebagai catatan di situ untuk contoh soal yang berikutnya, ini yang pertama, kalau ada beberapa kurva atau ada beberapa pep, yang pertama di sini jangan peroleh integralnya itu dari ds, tapi bisa diperoleh dari dx plus dy plus dz. Dan di situ kurvanya harus smooth, artinya di situ untuk memperoleh massa kita bisa pecah-pecah integralnya untuk masing-masing kurva ya, sehingga di situ kita harus menghitung nanti untuk masing-masing kurva kita total. Kemudian misalnya ini untuk contoh soal seperti ini, kalau tadi kita sering menemui D-nya itu dalam bentuk S. Sekarang di sini ada dua komponen, yaitu ini yang komponen dx, yang komponen dy-nya. Sehingga kalau ada komponen X dan Y seperti ini, nanti ketika kita sudah melakukan parametrisasi, maka di situ kita bisa turunkan ya fungsi X itu, dan kemudian nanti kita turunkan yang di sebelah kanan terhadap T. Dan di sini ini ada beberapa segmen, yaitu C1 dan C2, ya kita bisa pakai rumus yang sebelumnya, ya sehingga di situ kita bisa langsung masukkan X sama dengan 1, kemudian ditambah dengan 3 dikurangi 1, yaitu 2T. Kemudian untuk Y-nya di situ adalah 2, kemudian kita tambah dengan 4 dikurangi 2, yaitu 2T. Ini untuk C1-nya. Jadi kita cari untuk C1 dulu. Kita masukkan, kita substitusikan fungsinya ya ke dalam X dan Y. Kemudian di situ ya komponen yang tidak kita punyai sekarang yaitu adalah R. Di mana untuk di sini kita langsung saja di situ memasukkannya dalam bentuk dx ya. Jadi R-nya sekarang sudah tidak perlu kita hitung lagi, hingga di sini kita tinggal turunkan ini dx, yaitu turunannya 2T, 2dt. Kemudian untuk yang Y itu menjadi 2dt juga, karena komponennya juga 2T, dan dx dan dy ini yang nanti akan kita substitusikan di bagian dx dan dy. Untuk C1 ya di sini akan menjadi, kita masukkan di situ untuk T-nya, sekali lagi untuk segmen. Kemudian setelah itu komponen X-nya tadi sudah kita miliki, yaitu adalah 1 plus 2T. Ya, kemudian komponen Y-nya adalah 2 plus 2T. Ini tadi dx-nya kita ganti dengan 2dt. Dan untuk yang di komponen sebelah kanan ada X plus Y. Ini adalah 1 plus 2T.
kemudian ditambah 2 plus 2T, Y-nya kita ganti dengan 2T. Sehingga di sini nanti kalau kita hitung, kita masukkan nilainya adalah 68, sama dengan komponen C2. Jadi di sini kita melakukan parametrisasi lagi. Sehingga di situ kita dapatkan X sama dengan 3 plus T. Dan Y-nya adalah 4 min 4T. Dan kita cari komponen dx-nya yaitu dt. Dan kita cari komponen y-nya, y sama dengan min 4t. Dan untuk c2 sama kita substitusikan di fungsi integralnya. Dan kita masukkan di situ 3 plus t dan dikali 4 min 4. Yang tadi adalah t tambah 3 plus t 4 min 4t. Yang tadi adalah min 4. Ini kalau kita hitung dan menggunakan integral pada umumnya jadi min 40. Sedangkan tadi C1-nya sudah kita temukan yaitu 68 ya. Ini C1. Kalau jumlahkan di sini akan menjadi 2 per 3. Ini untuk jawabannya adalah 2 per 3. Dan ini adalah contoh soal yang lain. Di situ bisa kita lihat bahwa ini persamaan integralnya sudah terpisah ya. Dx dan dy-nya yang ditambah dz di situ. Kemudian untuk kurvanya, nah ini yang membedakan bahwa di sini sekarang kita punya fungsi di dalam bentuk R-nya. Ya, di situ sudah dalam T, sehingga di situ adalah misalnya sama dengan E pangkat T, I, J, K. Ya, di situ dalam bentuk vektor yang sudah kita peroleh di situ. Kemudian T-nya juga sudah ditentukan, yaitu mulai dari 0 sampai 1. Sehingga yang perlu kita cari di sini, ini adalah ini komponen X-nya, ini komponen Y-nya, dan ini adalah komponen Z-nya. Ya, kalau kita tulis ulang, X itu adalah E pangkat T, kemudian Y-nya E pangkat min T, kemudian Z-nya itu adalah E pangkat. Sehingga di sini karena fungsinya itu sudah dalam dx, sehingga di situ kita perlu cari dx, gunanya E pangkat T sama. Kemudian untuk dy, gunanya ini ada minnya, min E pangkat min T. Kemudian untuk dz, itu di sini ada 2-nya, sehingga menjadi 4 E pangkat 2T. Nah, di sini kita sudah punya masing-masing komponen Y dan dz-nya, sehingga tinggal kita substitusikan di persamaan integral di atas, sehingga menjadi seperti ini. X-nya yaitu adalah E pangkat T ditambah dengan Y E pangkat min T. Ya, kemudian kita kali dengan dx-nya yaitu E pangkat T. Dan untuk komponen yang kedua, X dikali dengan Y E pangkat T dikali E pangkat min T. Dan disitu kali dengan dy-nya yaitu min E pangkat min T. Dan disitu ada komponen Z-nya yaitu pakai yang Y E pangkat min T dikali dengan dz-nya adalah 4E pangkat 2T. Sehingga di situ nanti kalau kita hitung, ini sekali lagi menggunakan aturan dari E ya untuk melakukan integralnya. Silahkan Anda cek di tabel integral. Sehingga di sini nanti untuk hasil akhirnya disilahkan dicek, itu adalah E 2T ya, kemudian ditambah 1 E pangkat min T, dan di situ plus 4E pangkat T. Ya, sehingga di sini hasilnya akan menjadi setengah E kuadrat, dan di situ plus 4E, dan di situ plus 1/E kurangi 9/2.
hasil akhirnya. Jadi nanti silahkan dicek akan proses kalkulus sudah Anda pelajari. Kemudian contoh selanjutnya di sini adalah line integral yang melalui vector field yang tadi sudah saya gambarkan sebelumnya. Meskipun penggambarannya tidak terlalu tepat, tapi di situ Anda bisa membayangkan bahwa ada satu jalur, kemudian di jalur tersebut itu kita terapkan di dalam vector field yang kita ingin mengetahui, ya tadi bisa ada beberapa usaha dan juga yang lain. Ya ini secara fisika bisa kita ketahui usaha untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain di dalam satu medan vektor itu seperti apa. Sehingga di situ diketahui misalnya untuk F dengan X, Y, Z itu harus kita parametrisasi sehingga berubah menjadi ini. F dalam X-nya kita rubah dalam fungsi T, Y-nya kita rubah dalam fungsi T, Z-nya kita rubah dalam fungsi T, dan kemudian di situ tadi ada satu vektor, ya di situ bisa kita lihat vektor R, ya, ini sebagai curve-nya itu sendiri, kurvanya yang terdiri dari X dalam fungsi TI, Y dalam fungsi TJ, dan Z dalam fungsi TK. Di mana di situ T-nya ada batasnya dari A sampai B. Kemudian kalau di sini kita ingin melihat rumus dari line integral dari C, ya itu adalah yang melalui vector field, ya di sini itu adalah seperti ini, integral ya dari batasnya A sampai B. Kemudian di situ F-nya itu dalam kurung. Jadi di sini fungsinya kita bawa ya ke dalam fungsi vektor dari R atau fungsi vektor dari curve-nya. Kemudian di sini kita melakukan dot product, ya. Kita melakukan dot product dengan di sini adalah nilai dari vektor R-nya itu sendiri, ya. Sehingga kalau kita lihat di sini ada perkalian dua vektor, sehingga nanti yang kita cari di sini ini bisa kita lambangkan sebagai usaha, sehingga di situ usaha besarnya adalah magnitude karena di situ adalah dot vektor, sehingga nanti bisa kita tuliskan rumus W-nya atau usahanya adalah sebagai berikut. Jadi untuk W-nya di situ ya kita lihat adalah sama dengan integral kurva dari F dikali dengan delta perubahannya dari posisi awal posisi akhir. Dan kalau kita gambarkan di situ ya di dalam satu sistem vektor dua dimensi, ya misalnya vektor yang menjauhi ini untuk titik pusatnya yang kemarin kita lihat sebagai X plus Y, ya. Yang di situ kita punya satu kurva, ya. Jadi di sini ada satu kurva yang bekerja ya, di dalam medan vektor. Yang di situ di sini kita lihat untuk usahanya, ya. Jadi W itu adalah merupakan usaha yang dilakukan dengan menggerakkan ya, partikel A secara paralel di kurva C melalui vector field. Jadi di sini vector field itu menunjukkan gaya. Ya, sehingga kalau kita kembali ke rumus usaha yaitu gaya dikali dengan direksinya atau dikali dengan berapa besar dia berpindah. Sehingga di situ ya kita lihat, jadi kemarin ada yang tanya juga paralel itu seperti apa. Ya, kalau kita lihat di situ paralel adalah sesuai dengan arah dari medan vektornya. Ya, kalau menentang arus dari medan vektornya ya di situ bukan paralel. Tapi di sini untuk paralel yang dimaksud yaitu yang dimaksud adalah kurva C-nya. Sehingga di situ kita lihat ya ada satu medan, ada satu kurva. Dan kita hitung usahanya dari satu titik ke titik yang lain itu berapa usaha yang dilakukan. Ini contoh soal selanjutnya. Jadi kita diminta untuk mencari usaha yang dilakukan dengan di situ ada pergerakan pada kurva parabola dengan fungsi yaitu Y sama dengan kuadrat, ya. Kalau kita lihat fungsi seperti ini adalah fungsi parabola. Bisa membuka ke atas dan juga membuka ke bawah
tergantung dari positif atau negatifnya parabola tersebut. Kemudian di sini kita lihat yaitu bergerak dari min 1,1 ke 2,4. Kemudian vektor field yang di situ berlaku yaitu adalah dengan fungsi seperti ini. Fx, y sama dengan x e pangkat y i ditambah yj. Sehingga di sini kita perlu berhati-hati, kita lihat kalau sekilas ini hampir sama dengan pola soal yang segmen, tapi sebetulnya fungsi yang kita jalankan sekarang adalah fungsi parabola ini, sehingga di sini kita perlu melakukan metode trivial. Metode trivial ini sekali lagi untuk yang non-segmen. Kalau contoh-contoh soal sebelumnya itu segmen, tapi untuk contoh soal yang ini dipakai adalah fungsi parabolanya ini untuk curve-nya. Sehingga di sini untuk fungsi trivialnya kita tidak mempunyai komponen T. Sehingga di situ komponen T bisa kita misalkan dari salah satu fungsi yang ada di parabolanya. Ya, sehingga di situ kita bisa dengan if memasukkan T-nya di mana. Jadi misalnya di sini karena fungsinya adalah Y sama dengan X kuadrat, salah satu parameter bisa kita bawa ke dalam fungsi T. Kalau di sini saya ganti Y-nya itu menjadi T, sehingga nanti X adalah akar T. Agak rumit. Sehingga di situ bisa saya masukkan aja bahwa X-nya itu adalah sama dengan T. Sehingga nanti untuk Y-nya itu adalah T kuadrat. Karena di situ X-nya saya ganti dengan T. Kemudian tadi kita melihat ada satu fungsi yang di situ seperti segmen, ya, yaitu dari min 1, 1, kemudian ke 2,4. Ini kalau kita lihat ya, min 1 itu kalau kita kuadratkan akan menjadi 1. Kemudian untuk 2, ini kalau kita kuadratkan akan menjadi 4. Sehingga di sini yang bisa kita dapatkan kalau soalnya seperti ini, sebetulnya tadi kita tidak memiliki batasan T-nya. T-nya dari mulai berapa sampai berapa. Ya di sini dengan intuisi seperti tadi, ya X sama dengan T, kemudian Y adalah T kuadrat. Kita harus melihat pola tadi dari satu titik. Ya, misalnya kita masukkan min 1 di situ sebagai X-nya, kemudian Y-nya yang adalah T kuadrat, kita lihat, oh betul bahwa di sebelahnya ini adalah T kuadrat. Kemudian di sini kita melihat bahwa di situ ini adalah X ya misalnya, yaitu 2, terus kemudian Y-nya adalah T kuadrat. Sehingga di sini kalau sudah kita lihat dengan betul seperti itu, sehingga nanti T-nya bisa kita ganti, yaitu mulai dari min 1, ya karena komponen di depan ini min 1, kemudian yang di belakang adalah 2. Sehingga nanti T-nya adalah dari batas 1 sampai 2. Ini berbeda dengan yang segmen, karena kalau segmen T-nya di situ bisa kita masukkan mulai dari 0 sampai 1. Ya, untuk yang non segmen sekali lagi kita harus melakukan trivial sesuai dengan tadi pola yang ada di dalam fungsinya dan juga melihat ke nilai titik yang tadi kita lihat ya, titik awal, kemudian titik akhirnya seperti itu, ya berapa nilai X yang di situ bisa kita ambil, ya kebetulan di sini karena X-nya yang kita jadikan T, ya di situ kita ambil T-nya adalah min 1 dan 2. Kalau yang kita jadikan T tadi adalah Y-nya, ya bisa jadi yang kita ambil 1 dan 4. Tapi karena polanya tidak seperti itu, ya sehingga di sini yang kita ambil adalah X sama dengan T. Sehingga di situ setelah kita mendapatkan batasnya, ya yang kita lakukan adalah melakukan parametrisasi dari F-nya, kita bawa ke dalam T bentuknya. Ya kalau tadi kita punya F awal di situ, untuk F X, Y-nya itu adalah X yang dikali dengan E pangkat Y,
ditambah YJ. Kemudian di situ kita bentuk di dalam fungsi T, sehingga di situ kita harus samakan ini dengan parameter yang sudah kita punya, yaitu X-nya adalah T. Sehingga kalau kita ganti seperti itu, X-nya menjadi T, dan Y-nya menjadi T kuadrat I, dan ini menjadi T kuadrat I. Ini adalah F yang sudah kita bentuk ya di dalam T, dan pasangannya di situ kita harus mempunyai magnitude ya seperti contoh-contoh sebelumnya. Sehingga di sini kalau kita cari magnitudenya, nanti kita harus mempunyai satu vektor ya, di mana kalau untuk RT ini kita selalu kembali ke bentuk asalnya, dan kita lihat tadi karena hanya ada X dan Y di F-nya ya, sehingga di situ kita masukkan ya ini XI ditambah YJ. Kalau ada Z ya ditambah ZK. Dan X-nya tadi kita ganti TI, dan Y-nya kita ganti dengan, nah di sini baru kita bisa cari turunannya, itu adalah I, ya kemudian yang di bagian J itu adalah 2TI. Kita melihat di sini bahwa F itu akan didot produkkan dengan TR. Ya, sehingga menjadi tadi F-nya sudah kita temukan. Seperti ini persamaannya T dikali E pangkat T kuadrat I ditambah T kuadrat J. Kemudian didot produkkan dengan I ditambah 2T J. Ini adalah komponen dot product, sehingga kita kalikan seperti itu. Sehingga I dikali I hilang menjadi T kali E pangkat T kuadrat ditambah 2T pangkat 3. W-nya di situ bisa kita masukkan T sama dengan min 1 sampai 2 karena bukan segmen. Ya, dan kemudian kita masukkan persamaan yang sudah kita peroleh menjadi seperti ini. Ya, jangan lupa dt. Setelah itu hasilnya akan menjadi E pangkat 4 kurangi E ditambah 15 dibagi 2. Ini untuk contoh soal yang terakhir. Di situ kita lihat bahwa tipe soalnya adalah kurva dengan melalui segmen, bahwa segmen yang pertama di situ adalah T sama dengan 0 dan segmen yang kedua T sama dengan 1. Kita cari parametrisasinya ya, di situ bisa menggunakan rumus cepat, yaitu X-nya kita ambil bagian dari segmen yang pertama, yaitu adalah min 1. Kemudian Y-nya 2, Z-nya adalah 2. Kemudian di situ kita lihat segmen yang kedua, kita bisa dapatkan K-nya. 1 dikurangi min 1 jadinya adalah 2. Min 2 dikurangi 2 jadinya min 4. Kemudian 4 dikurangi 2 jadinya 2. Kemudian setelah itu kita masukkan X sama dengan min 1 plus 2T. Kita masukkan juga yang Y, yaitu 2 plus min 4T. Z-nya 2 plus 2T. Ya, kemudian di situ parameter ini akan kita jadikan ya di situ sebagai satu parameter acuan yang nanti bisa kita ganti di dalam fungsi R-nya. Ya, di situ R kita peroleh dari XI ditambah YJ ditambah ZK. Kemudian kita masukkan X-nya, yaitu min 1 plus 2T I ditambah 2 min 4T J ditambah 2 plus 2T K. R-nya sekali lagi di sini tidak perlu kita turunkan. Dan setelah itu bisa kita masukkan F-nya, di mana di situ kita masukkan tadi beberapa fungsi
X, Y, dan Z. Yaitu yang pertama untuk X itu adalah min 1 plus 2T, kemudian ditambah 2 dikali dengan Y-nya 3 min 5T. Kemudian setelah itu kita lihat ada komponen 2Z, 2 dikali 2 plus 2T, untuk J-nya. Dan untuk K-nya di situ adalah X dikurangi Y, yaitu min 1 plus 2T dikurangi 3 min 5T K. Sehingga fungsi ini kalau kita sederhanakan akan menjadi seperti ini. 5 min 8T I ditambah 4 plus 4T Y, kemudian tambah min 4 plus 7T K. Nanti kita akan lakukan dot product dari F dan RT ini, ya, sehingga di situ nanti I, J, dan K-nya hilang. Hasil akhirnya di sini kalau kita lihat tadi hasil dot product dari F dan R itu akan menjadi minus 18 minus 22T. Kemudian di sini kita akan cari UI-nya. Kita masukkan T sama dengan 0 sampai 1. Kita masukkan min 18 min 22T di T. Itu hasilnya adalah min 29. Karena di sini menunjukkan bahwa usaha yang terjadi adalah minus karena ada beberapa gaya yang bisa di situ melawan gravitasi misalnya, atau elektron ya melawan arah pergerakan medan listriknya. Untuk contoh yang lain misalnya adalah ketika kita misalnya menaiki satu tangga, bobot kita akan menjadi gaya yang melawan gaya gravitasi. Kita bayangkan di situ kita memakai 3 dimensi ya, sebagai sistem vektornya. Berat kita menekan ke bawah sehingga di situ F-nya bisa kita tulis. Ya, ini ada orang dan di situ ada gaya beratnya ke bawah. Nah, F misalnya beratnya 80 kilo. Ya, di situ F-nya min 80 K. Ya, kalau kita amati di sini penggunaan integral garis ya yang kita sudah lihat di dalam beberapa contoh soal. Jadi bisa kita bagi menjadi dua. Yang pertama adalah kita bisa mencari satu massa dari integral garis yang kita punyai. Kemudian yang kedua adalah kita bisa mencari usaha yang nanti akan kita lakukan. Sehingga kalau kita menghitung usaha, di situ integral yang kita miliki, ya, integral garisnya akan menembus satu medan vektor. Sehingga di situ perlu kita perhatikan bentuk kurva yang kita miliki seperti apa. Kalau saya garis bawahi bahwa bentuk kurva yang kita miliki ada beberapa jenis, yaitu yang sudah di dalam fungsi RT, sehingga di situ masing-masing punya vektornya sendiri-sendiri. Kemudian yang masih dalam fungsi yang di situ perlu kita cari parameternya, yaitu X-nya kita rubah jadi T, Y-nya juga kita rubah jadi T. Kemudian ada yang bentuk segmen, yang bergerak dari satu poin ke poin yang lain. Kemudian ada yang bentuk non-segmen, sekali lagi di situ ada lintasannya, jadi harap diperhatikan bentuk kurvanya seperti apa. Kemudian harap diperhatikan bentuk integral dari yang kita miliki itu bentuknya seperti apa, sehingga kita bisa dengan jelas melakukan parametrisasi. Ya, kalau dx dan dy di situ bentuknya tidak perlu kita lakukan parametrisasi, tapi kalau di situ bentuknya adalah ds ya sudah jadi satu, ya perlu kita konversi ya supaya di situ kita bisa mencari nilai sepadan untuk x-nya itu adalah berapa s atau berapa t, y-nya itu untuk berapa s, berapa t.
Jadi, itulah yang bisa saya berikan untuk pertemuan ini. Terima kasih.